Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin dan hadirat seiman seagama rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Zat yang telah menciptakan dualisme dunia, yang mana ia tidak akan pernah ada satu jika tidak ada dua, sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, si cantik dan si buruk rupa, hingga sempurnalah kehidupan di alam semesta ini. Kedua kalinya, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa mengalir deras kepada Rasul pemimpin umat yang menyerat kriminal dan maksiat, yang mengorbit cahaya selamat dan mampu memberi syafaat kepada umat besok di hari kiamat. Beliau adalah Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin sekalian yang berbahagia, Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman, terdiri dari keberagaman budaya, suku dan agama. Di satu sisi, hadirin keberagaman ini menjadi Indonesia negeri yang unik dan menarik. Sementara di sisi lain, kalau tidak dijaga dan dikelola dengan baik, bisa menjadi sumber potensi konflik, munculnya fanatisme buta, persaingan yang tidak sehat, pertikaian, perselisihan, bahkan bentrokan yang dapat meruntuhkan falsafah negara Bhinneka Tunggal Ika. Pertanyaan saudaraku, apakah kita rela bangsa yang besar ini, bangsa yang dibangun dengan susah payah ini, cucuran keringat, linangan air mata, bahkan genangan darah para syuhada harus roboh karena kepentingan pribadi atau golongan? Jawabannya tentu tidak, saudaraku. Oleh karena itu, izinkanlah saya membawakan sebuah pidato yang berjudul Moderasi Beragama sebagai Alat Pemersatu Bangsa. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia, sebelum kita berbicara tentang moderasi, tentunya kita harus tahu dulu apakah arti moderasi. Moderasi adalah jalan tengah di antara dua hal yang mengalami kesenjangan sosial atau gesekan sosial. Lalu apakah arti moderasi beragama? Moderasi beragama adalah bagaimana cara kita bersikap, memandang, berperilaku melalui jalan tengah dalam beragama, supaya kita tidak berlebihan atau tidak ekstrim dalam menjalankannya. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai moderasi beragama tadi? Jawabannya ada dua, yaitu yang pertama, kita harus menjadi umat yang wasatiyah, yaitu umat yang berada di tengah-tengah, umat yang moderat dan tidak berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 menjelaskan, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Hadirin sekalian yang berbahagia, Ahmad Mustafa Al-Muraqi dalam karyanya Tafsir Al-Maraqi Juz 2 halaman 93 menjelaskan bahwa umat Tawassoto adalah umat Islam yang berada di tengah-tengah. Kata umat Tawassoto dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai umat yang moderat, umat yang berada di tengah-tengah, tidak berlebihan, tidak ekstrim, radikal, dan menjalankan ajaran agama. Lebih khusus lagi, perbedaan agama. Lalu di manakah titik batas toleransi tersebut menurut agama? Jawabannya ada di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 4-6. Wala anna abidun ma'abbatun wala antum abidun ma'abbatun lakum dinukum waliyain. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu adalah prinsip toleransi yang langsung Allah sebutkan. Tapi uniknya teman-teman, di Indonesia ini banyak sekali yang memaknai toleransi. Ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya, "Pak Guru, Ramadan kemarin teman saya, murid yang Kristen, membawakan saya kue. Dia ucapkan kepada saya selamat menjalankan ibadah puasa." Pertanyaannya, apakah seperti itu yang diramalkan toleransi?
Kemudian, gimana kan titik batas toleransi kalau seperti itu? Ini bukan toleransi namanya, karena Allah sudah jelas menyebutkan bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Toleransi itu saling menghargai dan menghormati antar sesama, tapi bukan merupakan masalah akidah dan keyakinan. Kita sebagai seorang pelajar akan memegang peranan yang sangat besar untuk mencapai persatuan umat melalui moderasi beragama. Dewan juri yang saya hormati, hadirin hadirat yang berbahagia, demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Sebagai kesimpulan, kita sebagai umat Islam harus melaksanakan dua prinsip ditegaknya moderasi beragama, yaitu yang pertama, kita harus menjadi umat yang wasatiyah, yaitu umat pertengahan, umat yang moderat dan tidak berlebihan. Yang kedua, kita harus bersikap toleransi dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun selama itu bukan merupakan masalah akidah dan keyakinan, agar tercipta negara yang damai, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sebelum saya tutup pidato ini, izinkan saya membawakan sebuah pantun umat Islam merayakan Lebaran, umat Kristiani bernatal kemarin hari. Moderasi beragama kita laksanakan agar damai bumi pertiwi ini. Buah durian isinya putih. Cukup sekian, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.